Jadi namaku Maximilianus Maria Kolbe. Kerjaan utamanya adalah ya, coach dari Jollibee Binus Competitive Programming Team. Nah, buat pengalaman pengalaman di dunia competitive programming sendiri, selain dulu aku juga competitive programmer, aku ikut OSN tahun 2014 ya. Jadi 2014 itu aku OSN Informatika, 2013 juga tapi nggak dapat medali, 2014 aku dapat perunggu. Nah, tapi ya aku dari 2015 even sampai sekarang pun aku masih aktif ngajarin baik OSNK, OSNP maupun OSN. Di Wikipedia ini ininya programming competition generally involves ini ada sekumpulan soal-soal logical or mathematical problem, which is mungkin kalian langsung ngerasa oh ya bener dong aku belajar matematika sama logika. Terus contestant are required to write computer programs. Nah ini tapi karena OSNK kan pilihan ganda, jadi kita nanti nggak akan bikin program. Tapi di tingkat nasional, even sekarang tingkat provinsi, itu kalian diminta membuat program ya. Jadi pasti ada programmingnya. Jadi kalian akan diminta untuk bikin program yang bisa menyelesaikan soal-soal tersebut. Nanti itu penilaiannya ya simply dari berapa banyak soal yang kalian berhasil kerjakan. Nah tapi kadang kriteria untuk kalian dianggap menyelesaikan soal itu tuh salah satu faktor yang paling sering diutamakan itu apa? Itu ini, execution time. Jadi execution time itu seberapa lama program kalian jalannya. Jadi nanti kaitannya di competitive programming, salah satu yang paling ditekankan oleh competitive programming yang paling unik itu ini. Jadi kita berusaha nge-optimize algoritma. Nah, algoritma itu apa? Kalau kalian nggak pernah dengar, algoritma itu sebenarnya intinya step by step untuk menyelesaikan masalah. Jadi kayak misalkan ada suatu masalah, cara kita menyelesaikan masalah itu gimana? Cara kan ada banyak, ada yang lambat banget, ada yang cepat banget. Nah ya, jadi sekarang kalau misalkan kita punya cara yang lambat, gimana caranya kita ngecepetin cara itu? Nah itu yang dimaksud dengan optimasi efisiensi algoritma. Jadi kayak gimana caranya kita nge-optimize algoritmanya supaya dia bisa jadi jauh lebih cepat. Jadi kalian bisa lihat di OSNK, kalian akan belajar 3 ini. Di OSNP dan OSN, kalian akan ya belajar nampaknya karena kalian juga diminta untuk bikin program ya kan. Nah sekarang aku bakal kasih ke analogi buat contoh ke kalian kayak optimasi algoritma itu sebenarnya gimana. Jadi kalian coba ingat-ingat lagi, bayangin aja suatu problem yang paling sederhana yang kalian bisa bayangin, yaitu waktu kalian masih SD kelas 1, kalian mau belajar penjumlahan. Sekarang bayangin, kalian belum diajarin siapa-siapa, kalian beneran kayak masih bayi, ya anak SD, anak TK gitu. Terus kalian ingin menjumlahkan, kira-kira cara kalian menjumlahkan gimana? Kalau misalkan kalian manusia normal, probably cara kalian menjumlahkan dua buah bilangan itu berhitung. Jadi bayangin misalkan kalian punya, oh aku punya 5 permen, terus permenku ngasih 3. Berarti kalau dikasih 3 berarti jadi 6, 7, 8. Berarti permenku ada 8. Itu suatu algoritma untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu apa? Penjumlahan dua buah bilangan. Dari sini mungkin kalian bisa nanya, apakah ada cara yang lebih cepat? Apakah ada optimisasi dari algoritma tadi? Jawabannya adalah ada. Kalian udah diajarin di SD kelas 1. Misalkan ya tadi 128 ditambah 831 misalkan, atau 337. Kurang lebih mungkin kalian cara ngejumlahin dua bilangannya kalau di SD bakal diajarin semacam kayak gini kan. Sama 8 tambah 7 dulu. Nah ini kan step by step kan. Jadi kayak apa yang kalian lakuin dulu? Nih lihat nih. Jangan dari kanan ya. 8 tambah 7 dulu. Hitung. Kan 15. Tulis 5-nya doang terus satunya nyimpen gitu kan. Terus satunya ditambahin ke sini jadi 2, 1 tambah 2 berarti 3, 3 tambah 3 berarti 6, terus 1 tambah 8 berarti 9. Nah, mungkin kalian ngeliat ini kayak sepele, kayak cuman ya udah penjumlahan dua buah bilangan. Ini cuman pelajaran anak SD gitu kan. Tapi yang aku pingin coba tekanin adalah coba kalian bayangin seberapa jauh kalian berhasil nge-optimize algoritma yang tadi jadi algoritma yang sekarang. Ya, kalian mungkin bisa bayangin kayak, oh ini jauh banget. Kalau aku sekarang berhitung 800-an kali, kayaknya sampai 1 jam kemudian pun belum selesai. Tapi sekarang aku bisa dapat jawabannya kayak dalam beberapa detik doang. Dan ini akan makin parah. Jadi kayak kalau misalkan bilangan yang aku jumlahin makin besar, kalau aku berhitung akan makin lama. Tapi kalau misalkan aku kalau misalkan aku pakai cara ini, itu ya nambahnya dikit doang. Kalau misalkan ini jadi ribuan, berarti banyaknya yang aku perhitung kayak kali 10. Tapi kalau aku penjumlahan di sini, aku paling cuma nambah 1 digit doang kan. Misalkan aku tambahin 7 sama 5. Aku cuma nambah ngerjain ini kan. Tapi bayangin kalau aku pakai berhitung, mau sampai kapan aku mau ngitung 5.000 kali? Nah, dari sini kalian bisa ngelihat ada algoritma yang sangat tidak efisien, ada algoritma yang jauh lebih efisien daripada yang berhitung tadi itu. Terus ini ada contoh yang lain lagi, misalkan sama definisinya perkalian sendiri, kalau misalkan kita 3 kali 5, artinya itu kan 5-nya ini kita jumlahin sebanyak 3 kali. Nah, kalian udah tahu cara yang ngejumlahin gimana. Tinggal ngejumlahin berkali-kali, ya udah kalian bakal dapat jawabannya. Ya, tapi sekali lagi kalau misalkan yang dihitung itu ternyata 1000 berapa kali 3000 berapa,
nggak mungkin kalian ngejumlahin 1000 kali ya. Di CP sendiri nih, Anda akan diminta untuk membuat algoritma Anda sendiri yang cukup efisien untuk menyelesaikan soal yang diminta. Jadi sebenarnya nggak perlu sampai ini algoritma yang best gitu kan. Yang penting cukup aja buat menyelesaikan. Competitive programming itu sangat dibutuhkan di dunia kerja. Kenapa? Karena ya tadi, siapa yang nggak mau algoritmanya efisien? Karena kalau misalkan algoritma efisien, berarti kan programnya lebih cepat. Kalau programnya lebih cepat, berarti kayak lebih bisa berkembang. Kamax kalau belajar pemrograman dasar itu susah nggak sih? Jawabannya adalah tidak susah. Aku bakal tunjukin betapa mudahnya pemrograman dasar. Kalau kalian nanya kenapa kok bisa mudah, jadi pemrograman dasar tuh walaupun sekilas dari jauh kelihatan kayak bahasa alien, bahasa pemrograman tuh kan yang bikin manusia kan ya. Jadi actually bahasa pemrograman tuh mirip banget sama bahasa manusia. Kalau kalian misalkan bahasa pemrograman kalian nggak bisa-bisa, jawabanku cuma satu, probably kalian cuma kurang latihan sama kurang jam terbang aja. Kalau kalian sering latihan, kalian sering coba ngoding kayak gitu, kalian bakal lancar sendiri. Nah, jadi topik kita hari ini itu namanya matematika diskrit. Sering nggak sih kalian belajar matematika, terus kalian cuma merenungkan satu hal doang di tengah kalian belajar itu? Gunanya berapa sih aku belajar ini gitu kan? Kalian sering nggak sih merenungkan kayak gitu? Kayak bayangin kalau misalkan kayak, ngapain sih aku perlu tahu kalau X plus Y dikuadratin tuh X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat gitu kan? Kayak aku buat apa sih aku tahu ini? Kan aku nggak bakal kepake juga kan? Kalau kayak gini mungkin masih sepele, terus nanti kalau kalian masuk ke perguruan tinggi kayak, ngapain sih aku belajar kalkulus, integral, turunan apa kayak gitu? Kayak rasanya kayak nggak guna gitu kan? Aku bisa sih jelasin gunanya kalkulus apa, bahkan AI pun based on kalkulus. Cuman ya again, kayak kalau aku bilang, oh kalkulus tuh pakai loh, lihat nih AI aja pakai kalkulus nih, lihat nih fisika apa kalau kalian mau desain pesawat. Tapi kayak probably jawaban kalian, ngapain aku desain pesawat gitu? aku bukan, kayak itu bukan urusanku gitu kan. Nah, kalau kalian sering ngerasa kayak matematika tuh rasanya terlalu abstrak dan kayak rasanya kayak gak ada maknanya, nah aku kenalin satu cabang yang balikan total dari itu. Cabang ini namanya matematika diskrit. Diskrit itu artinya nyata. Ini intinya bahas topik-topik yang nyata. Jadi sebenarnya banyak banget yang dibahas di sini, tapi yang muncul di OSN itu cuma 4. Logika matematika, teori himpunan, kombinatorik, dan satunya lagi graf. Graf ini bukan grafik, tapi ya graf. Nanti aku jelasin ini apa. Nah, sama seperti di matematika, kalau di matematika kalian punya arithmetic operator, which is kayak tambah, kurang, kali, bagi gitu kan ya, yang kalian pelajarin di SD. Di logika matematika kita juga punya logic operator, atau kalau di bahasa Indonesia kalian bilang ini kata hubung. Ya, keren doang kan namanya ya. Jadi kata hubung itu ada beberapa yang familiar, mungkin kalian itu ada dan, atau, sama. Nah, ya aku tahu bukan ini tidak terlihat seperti kata hubung, tapi ya mari kita lihat. Nah, jadi kalian bisa nyambungin beberapa pernyataan dengan kata hubung ini. Jadi contohnya, misalkan saya suka makan nasi goreng dan bakso gitu. Nah, artinya saya suka makan nasi goreng dan saya suka makan bakso. Ya, itu kurang lebih kayak gitu. Atau kalau misalkan, atau ya saya suka makan nasi goreng atau bakso. Atau mungkin kayak malam ini saya mau makan nasi goreng atau bakso. Nah, statement ini itu kita bisa nilai kayak kebenarannya bagaimana dari kita ngelihat masing-masing komponennya. Karena ini kan ada 2 statement kan. Ada makan nasi goreng, ada makan bakso. Terus kalau kita gabungin pakai kata hubung ini, kira-kira statement ini maknanya gimana? Jadi kalau misalkan ada suatu statement P, terus ada suatu statement Q, terus mari kita lihat kalau P dan Q kira-kira gimana. Nah, ini aku tulis dan aja deh. Dan, P, dan Q, gitu kan. Nah, masing-masing dari P atau Q ini kan bisa either benar atau salah. Aku tulis true atau false ya, biasanya kita pakai true atau false. Nah, jadi untuk semua kemungkinannya bisa true, false, true, sama false. Malam ini saya mau makan nasi goreng dan bakso. Kalau ternyata aku beneran makan nasi goreng dan makan bakso, berarti bener dong. Berarti kan pernyataan ini benar. Kalau misalkan aku makan nasi goreng, tapi aku ternyata nggak makan bakso, kan salah. Katanya aku dan kan, dan itu kan dua-duanya. Ya, jadi ini salah. Kalau aku cuman makan bakso doang, nggak makan nasi goreng, salah juga, ya kan? Ya, kalau nggak makan dua-duanya lebih salah lagi gitu. Nah, ini namanya tabel kebenaran. Dan sekali lagi, jangan dihafalin ya. Aku nggak ngerti apa gunanya ngapalin ini. Contoh lagi, misalkan P or Q. Berarti atau. P atau Q. Jadi, sekarang ini bukan dan, tapi atau. Malam ini saya mau makan nasi goreng atau bakso. Mungkin yang aneh ini. Kalau misalkan ternyata aku beneran makan nasi goreng dan bakso, ya tetap bener. Ya beneran, aku makin enak lagi dong. Aku kan, makanya aku mau nasi goreng atau bakso. Kayak gini misalkan ya. Kalian nanya aku, malam ini kamu mau makan apa? Terus aku bilang,
Ya kayak nasi goreng atau bakso. Terus aku dibeliin dua-duanya. Oh ya dengan senang hati gitu kan. Terus kenapa tidak gitu kan? Aku makan dua-duanya. Nah kalau yang datang nasi goreng doang ya nggak apa-apa. Kalau yang datang bakso doang juga nggak apa-apa. Kalau nggak datang apa-apa ya aku nggak mau gitu. Nah ini namanya kata hubung. Ini kalau di bahasa Inggris and, or, sama not. Kalau di bahasa kerennya ini tuh disjungsi yang atau tuh konjungsi yang bukan itu negasi. Kalau nggak salah ingat ya. Ya tapi itu cuma istilah aja sih. Ya intinya dan atau sama bukan. Nilai kebenarannya sendiri kalau bukan ya tinggal dibalik. Jadi kalau true jadi false, false jadi true. Permisi Kak, bukannya false dan false akan keluarnya true ya? Enggak. Mana ada? Ini dari mana? Kamu pakai bahasa programan apa? Enggak. Ini bukan C++ ya. Ini aku bukan lagi ngajarin C++ ya. Ini aku ngajarin logika. Logika matematika. Ini terlepas dari bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang based on ini dasarnya. Tapi akhir-akhir ini keluar soal yang butuh dua operator lain lagi. Namanya itu jika maka. Jadi ini not, ini if gitu kan. Nah, kalau yang satu lagi ini agak aneh, mungkin kalian nggak pernah dengar, kecuali kalian ya kayak sering di dunia yang saintifik. Jika dan hanya jika. Bahasa Inggrisnya if and only if. Nah, jadi mari kita lihat ini apa. Mungkin sebenarnya dari bahasanya mungkin kalian udah bisa kebayangkan kayak jika misalkan jika saya belajar maka saya pintar. Nah, ini statement juga. Statement ini kita bisa evaluasi juga nilai kebenaran. Mari kita lihat. Nah, ini agak orang sering salah. Aku bakal tekanin ini berkali-kali. Jadi supaya ya kalian jangan sampai salah aja. Salahnya itu sebenarnya karena kalian simply bahasa Indonesia aja nggak terlalu paham aja. Karena aku udah bilang bahasa Indonesia itu susah. Ya. Jadi sebenarnya kalau kalian bahasa Indonesia ya kalian udah bagus, kalian bakal nggak ada masalah dengan ini. Ya, karena nanti kaitannya sama penarikan kesimpulan. Which is itu ya again kalau kalian belajar bahasa yang formal banget itu sensitif banget, kayak sekalinya ada yang ambigu terus kalian salah narik kesimpulan itu bisa fatal. Bayangin kalau di dunia hukum kalian salah narik kesimpulan terus jeder gitu kan, oke berarti kamu yang bersalah, kamu di penjara, terus ternyata itu salah gitu kan, itu fatal ya. Jadi ya ini kita pelajarin, mari kita lihat. Nah jika maka itu biasa lambangnya panah gini, tema kaki. Nah aku biasa selalu ngasih contoh kayak gini, jika saya menang lomba maka saya pesta. Oke, mari kita lihat. Jika saya menang lomba, maka saya pesta. Ternyata beneran menang lomba, beneran ngadain pesta, berarti bener. Valid kan? Terus, jika saya menang lomba, maka saya pesta. Terus ternyata dia menang lomba, malah nggak ngadain. Ingkar janji dong, berarti salah kan ini? Nah, sekarang ini dia yang hati-hati. Biasanya, orang mikir, oh, jika saya menang lomba, maka saya pesta. Oh, berarti kalau nggak menang lomba, berarti nggak ngadain pesta dong. Itu salah ya? Kalian nggak bisa narik kesimpulan seperti itu. Ya. Jadi, jika saya menang lomba, maka saya pesta. Kalau misalkan dia ternyata nggak menang lomba dan ternyata ngadain pesta, ya nggak masalah, gitu kan. Pestanya kan nggak harus gara-gara menang lomba. Ingat ya, ini statement ini tuh satu arah dong. Jika saya menang lomba, maka saya pesta. Kalau saya nggak menang lomba, kita nggak bisa narik kesimpulan apa-apa. Nah, yang terakhir, jika saya tidak, berarti kan saya tidak menang lomba, terus saya nggak ngadain pesta, ya nggak salah juga kan. Nah, ini tabel kebenarannya. Nah, ini namanya jika maka. If. Nah, kita akan masuk ke teori himpunan dulu. Ini yang diagram Venn itu lah, yang diagram Venn ada operasinya itu ada 3, ada gabungan gitu kan. Terus ada irisan gitu kan. Terus habis itu sama ada komplement. Nah, teori himpunan, di himpunan itu kita bahas apa sih? Ya tadi kan, himpunan objek-objek yang sama itu apa aja gitu. Nah, tapi kita bisa ada beberapa operasi antar himpunan juga. Nah, mari kita lihat definisi resminya dari gabungan, irisan, sama komplement. Kalau misalkan kalian ngelihat di diagram Venn, kalian bakal lihat ya, oh kalau ini ada himpunan A, ini ada himpunan B gitu kan. Terus kalau irisan itu berarti yang tengah gitu kan. Kalau gabungan itu berarti semuanya gitu. Terus kalau komplement itu berarti selain itu di luar itu kan. Nah, itu yang biasa dipelajari. Mari kita lihat definisi formalnya itu apa. Jadi kalau misalkan kita punya dua himpunan A sama B, A gabung B atau A union B, notasinya itu biasa orang nulisnya kayak gini. Definisinya itu apa?
definisinya itu semua elemen yang berada di dalam A atau di dalam B. Jadi kalau A union B itu semua elemen yang ada di dalam A, ini di dalam A atau di dalam B. Ya, kalian bisa lihat semua yang ini di ini semuanya. Ya, kalian bisa lihat juga di sini muncul kata apa? Nah, sebaliknya kalau A iris B itu apa? Semua yang ada di sini, kalau misalkan A iris B itu harusnya apa? Yang ada di dalam A dan di dalam B. Jadi kalau ada di dalam A dan di dalam B itu cuman yang di tengah. Nah, actually kalau kalian lihat notasinya di logika tadi aku nggak tulis notasinya kan, aku cuma tulis N sama OR aja. Kalau kalian belajar beneran, notasinya itu N itu notasinya gini, OR itu notasinya gini. Ya, kalian bisa lihat betapa miripnya sama union gabungan sama irisan. Cuma beda lancip sama lengkung doang kan. Nah, dari sini mungkin kalau nggak obvious juga kalian bisa lihat komplement to not, ya kan? Ya, jadi ini tuh sebenarnya sama aja, OR, ya kan? Yang ini tuh N, AMD, tidak disponsor AMD, N, terus habis itu yang ini itu berarti. Nah, jadi kita di sini bakal belajar pemrograman dasar. Kalau misalkan di kalau misalkan di OSN itu bahasa yang dipakai itu C++. Jadi sebenarnya kalian bisa belajar bahasa pemrograman apapun untuk competitive programming. Bahasa pemrograman ya, HTML itu bukan bahasa pemrograman. Jadi ya misalkan kayak kalian mau pakai Python gitu juga bisa. Kalian mau pakai kayak even JavaScript pun sebenarnya bisa. Nah, tapi spesifik untuk OSN dan IOI sebenarnya itu hanya C++. Jadi karena di sini kita belajar untuk mempersiapkan OSNK, aku ajarin C++. Aku bakal mulai dulu. Di awalnya aku bakal ngetik sesuatu yang again kayak untuk saat ini kalian nggak perlu pikirin ini apa. Ya anggap aja kayak dekorasi aja di kiri kanan. Ya, dan kalau misalkan kalian ngeliat pun nanti di soal-soal itu juga nggak ada apapun ini include ini. Ya, kalau misalkan ditanya kenapa, karena ini tuh library, istilahnya itu library header gitu lah. Dan ini tuh ya buat manggil nanti kayak intinya buat ngebantu kita. Nah, di bahasa yang dipakai di OSNK itu sebenarnya bukan C++ murni, tapi ya kayak pseudo C++. Ya, pseudo C++ itu artinya menyerupai C++. Jadi kayak nggak persis sama. Nah, cuman masalahnya ini kalau program ini aku mau jalanin gitu kan, ya aku butuh nambahin ini. Ya biasanya di soal-soal OSNK nggak pernah ditulis. Ya, jadi again kayak kalau tugas kalian di sini cuma mau mahamin program, sementara yang di sini sama di sini abaikan dulu aja. Program gitu kan, komputer kita itu sebenarnya powerful banget kan. Ya kalian sendiri udah ngerasain kayak betapa powerfulnya komputer. Nah, tapi sebenarnya pada dasarnya komputer tuh kalian bisa simplify, dia tuh cuma bisa ngelakuin 3 hal dong. Yang pertama itu namanya input, ya kan? Yang kedua itu namanya proses, ya. Yang ketiga itu namanya output. Ya, kalian bisa lihat kayak input itu contohnya ya input dari mouse, dari keyboard, dari suaraku ini masuk ke mikrofon gitu kan. Kalau proses tuh ya apapun yang komputer kita lakuin gitu kan, ya logiknya atau apanya, algoritmanya. Terus outputnya ini ya kita outputin kayak misalkan ke layar atau ke suara gitu kan, misalkan ke speaker, ya itu outputnya. Sebenarnya prinsipnya ini aja. Dan mungkin kalian bisa lihat algoritma itu nanti di sini, gitu kan. Perannya algoritma itu di sini. Nah, jadi aku bakal ajarin dulu at least input sama output. Caranya input sama output itu gimana. Nah, ini aku bakal pakai, ini coding aku di namanya Visual Studio, punyanya Microsoft ya kalau nggak salah. Atau orang biasa bilangnya VS Code. Tapi kalau misalkan kalian kayak belum install apa-apa, it's okay, nggak masalah. Kalau kalian pingin ikutan belajar coba coding, kalian bisa buka ke id1.com ini. Ya, ini anggap aja kalian bisa coding online. Ya, pindah bahasanya ke C++, nih klik aja yang C++, terus nanti kurang lebih akan keluar semacam seperti ini. Ya, jadi contohnya, misalkan salah satu salah satu yang biasa pertama kita coding itu Hello World gitu kan. Hello World. Nah, misalkan aku ada ngetik seperti ini. Ini kalau mungkin di sini kayak aku ngejalaninnya misalkan kayak gini. Terus aku jalanin tes, terus dia keluar Hello World gitu kan. Nah, kalau kalian misalkan program ini aku kopas ke ID1 ini, aku klik run kan dijalanin, ya. Ntar bakal, keluarnya di sini Hello World. Jadi ya, kalian kalau mau pakai ID1 ini silakan. Kita akan mulai dulu dari input sama output. Nah, output ya sesederhana ini.
Jadi kalau misalkan kita mau nge-output itu ini kita biasa bilangnya itu sintaks ya. Sintaks itu sebenarnya kayak anggap aja kayak grammarnya. Sintaks itu grammar. Jadi ini cara bacanya sih out gitu kan. Tapi kalau kalian mau gampang ingetnya ya out itu kan output gitu kan. Nanti ya inputnya itu faktor yang namanya in. Ya di sini out. Jadi kalau out ini artinya dia ngeprint. Misalkan di sini hello world gitu kan. Nah, ENDL ini intinya cuma ganti baris karena kalau misalkan ENDL ini aku hapus, ENDL itu end line. Ini kalau misalkan aku hapus, kalau aku jalanin, ntar dia kayak nggak ada enternya gitu loh, terus jadi ini kan kayak tabrak ke samping, ini kan gak enak ya, jadi biasanya aku kasih enter biar enak aja ngeliatnya. Jadi kita misalkan kita bikin INTX kayak gini, berarti artinya apa? Kita nyuruh komputer kita, tolong dong senin di RAM kita sekian kabel, nanti aku jelasin sekian kabel namanya X. Nah, kabel ini itu specifically buat nyimpen data integer. Jadi nanti kalau misalkan kita tulis X sama dengan 5, waktu kita print, ya dia akan nyimpen, ya jawabannya 5. Nih kalau kita jalanin, bisa dilihat nih keluarnya angka 5. Jadi komputernya inget, gitu kan. Jadi waktu di sini, X-nya kan kita tolong dong 5. Di RAM kalian, ini beneran di RAM komputerku, itu ada satu yang belnya nyala mati nyala gitu, terus habis itu nanti waktu aku minta print lagi, komputernya kayak tadi lokasinya di mana ya, lokasinya di sini, terus habis itu nanti tinggal dia baca, terus ini kabelnya yang nyala, ini yang mati kayak gini, oh tipe datanya integer, terus nanti dia dikonvert, oh itu nyimpen angka 5 loh, oh ya dapat, tolong keluarin 5. Itu cara kerja komputer. Buat nanya misalkan tadi address-nya itu seperti apa, aku tinggal tambahin dan. Jadi again ini nggak akan ditanyakan di OSNK, aku cuma nunjukin aja. Ya, ini sintaks C++ buat manggil address-nya. Nah, kalian bisa lihat address-nya itu bentuknya kayak gini. 0x8. Kalian kalau misalkan coding pakai kayak gini ya kelihatan kayak alien gitu kan. Tapi setelah kalian misalkan kayak, oh aku punya uang gitu kan, uangnya sama dengan 10.000 gitu kan, terus tadi uangku berapa ya, oh tolong dong cetak uangku berapa, ya ini sekilas tidak terlihat seperti bahasa alien kan. Ya itu yang aku maksud tadi. Jadi programming itu tidak seserem itulah. Nah, ini address. Yang angka aneh ini tuh address. Uang ini nama variabelnya, int ini tipe datanya, ini yang kita simpan di dalamnya. Berarti kalau int x sama dengan 7, x sama dengan x plus 10, apakah hasilnya 17? Ya, jadi x-nya akan berubah jadi 17, betul. Seperti yang kamu tulis. Benar. Oke, ada pertanyaan yang lebih detail ya. Aku jawab dulu. Permisi Kak, kalau di Python itu kan bisa if, elif, kalau di C++ haruskah if, else baru elif? Nggak ada elif. Elif itu cuma else if ya. Jadi elif itu cuma singkatannya else if. Jadi ini sama aja kayak di Python sebenarnya. Ya kalau di Python kan else itu else doang yang nggak ada if-nya lagi. Itu sama dengan else yang ini. Else yang ada if-nya kan yang ini. Mari kita coba ngerjain soal nomor 8 ya. Ya ini contoh sebenarnya ya kalau misalkan kita ikutin, coba aja. Ini kan nomor 8 yang barusan dijalanin tadi. Nah, tapi kalau misalkan kalian lihat, oke ini harusnya tinggal ngerjain aja. Tapi mungkin kalau lihat di sini, wait, ini ada fungsi f, dia manggil fungsi f sendiri, gitu kan? Kalau bisa manggil diri sendiri, boleh. Nah, kalau ada suatu fungsi manggil dirinya dia sendiri, itu namanya rekursi. Ya, ini namanya rekursi. Nah, di rekursi itu intinya ya sebenarnya gitu aja, tinggal ya fungsi yang manggil dirinya diri sendiri, literally kayak gitu. Nah, tapi mungkin kalian bisa bayangin, loh kalau kayak gitu berarti ada fungsi. Terus nanti manggil fungsinya. Terus manggil fungsinya lagi. Terus kalau kayak gini infinite loop dong. Nah, jadi di dalam suatu rekursi, dia itu harus ada yang namanya base case. Nah, base case itu apa? Itu tempat di mana dia berhenti. Ya karena kalau nggak ada base case-nya, ya rekursinya bakal lanjut terus sampai infinite. Jadi kita harus kasih tahu kapan dia itu berhenti. Contohnya ini. INTF, INTX, fungsi X gitu kan. If X sama dengan 0, return 1. Nah, di sini nggak ada rekursinya kan. Artinya apa? Ini base case-nya. Semua rekursi akan berhenti di sini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah cara ngerjainnya gimana? Oke, misalkan kita mau nyari F10 aja. Aku coba nguli dulu ya. Ini cara ngerjainnya yang nggak enak. Aku ajarin yang nggak enak dulu supaya nanti aku kasih tahu yang enak gimana. Jadi pada saat kita misalkan mau nyari F10, di sini G10 aku tahu, tapi kita coba nyari F10 dulu. Coba kita lihat F10. F10 di sini coba lihat. If X sama dengan 10, X-nya sama dengan 10 nggak? Nggak kan? X-nya nggak sama dengan 0 kan? Jadi kita nggak jalan yang ini, kita jalan yang ini. Return 2 kali Fx min 1. Berarti sekarang ini 2 dikali sama Fx min 1. X-nya tadi 10. 10 dikurangi 1 berapa? 9. Nah sekarang kita butuh nanya, F9 itu berapa?
Kalau kita masukin di sini 9, nggak jalan yang sini kan, karena 9 bukan 0. Jadi dia return 2 kali. Ya, kita bakal tahu F9 itu bakal 2 kali F8. Ya, jadi bakal rekursi terus. Nanti F8-nya bakal manggil. F8 itu 2 kali F7. Nah, terus mungkin kalian, ya kayak gini kapan habisnya? Ya ini bakal jalan terus sampai dia itu, nah ini F1 sama dengan 2 kali F0, ya kan? Nah, kita tahu F0 itu nilainya berapa? F0 kita tahu itu nilainya 1, karena X-nya sama dengan 0, maka dia return 1. Ini tuh nilainya 1. Jadi kalau kita tahu ini nilainya 1, berarti 2 kali 1 jawabannya berapa? 2. Berarti kita tahu dapat F1 berapa. Berarti kalau kita dapat F1 berapa, kita dapat F2 berapa. F2 berapa, dapat F3. F3 dapat F4, dan seterusnya. Nah, itu cara kerjanya rekursi. Jadi kalau misalkan kita jalanin, ya keluar ya, mungkin kalian bisa nebak juga, sepertinya ini bakal 2 pangkat 10. 2 pangkat N lah, 2 pangkat X. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kenapa fungsi F itu, cara kerjanya rekursi itu gimana? Tanya gimana Kak untuk rekursi? Nah, habis ini aku bakal jelasin. Oke, sekarang aku bakal jelasin. Bisa kalian lihat, caranya ngitung rekursi ini kalau misalkan kita kayak gini aja, itu ribet, ya kan? Ya, I mean, bisa sih kita dapetin. Coba ya, F10 sama dengan 2 kali F9, ya kan? Kita tahu F9 itu sama dengan 2 kali F8. Tapi ya, kalau misalkan kita kayak gini kan bakal lama. Jadi yang aku pengen jelasin adalah komputer itu mudah untuk ngesimulasin rekursi, tapi manusia sulit. Nah, jadi ada 2 cara untuk kita ngerjain soal ini. Cara yang pertama adalah pahamin ini codingannya ngapain. Terus habis itu ya udah langsung tahu, oh ya ini kan programnya 2 pangkat X, jadi kalian langsung tahu itu nilainya berapa tanpa jalanin rekursinya. Masalahnya satu, untuk kalian bisa melakukan itu kalian butuh ngerti codingannya ngapain, berarti butuh kalian sering coding juga. Nah, itu kalau kalian udah belajar pemrograman dasar dari lama, probably kalian akan mengerjakan seperti itu. Dan itu cara yang aku rekomendasikan untuk mengerjakan OSMK. Tapi again, aku paham kalian di sini nggak semuanya bisa pemrograman dasar. Nah, jadi cara ngerjainnya gimana? Nah, aku bakal kasih istilah. Istilah ini sebenarnya nyolong dari dynamic programming. Ya, ada 2 istilah namanya bottom up sama top down. Top down itu kalau rekursi, bayangin kayak dari yang kalian cari F10, dia kayak F10-nya rekursi ke F9, F9 rekursi ke F8, F8 manggil F7, F7 manggil F6, terus sampai ketemu di base case-nya. Begitu dapat di base case-nya langsung dapat semuanya, gitu kan. Itu namanya top down. Nah, ini yang komputer gampang lakukan. Kalau manusia lebih enak bottom up. Nah, aku tunjukin ya cara kerja ini gimana. Jadi kita kalau bottom up, kita startnya dari paling bawah. Jadi aku tahu kita mau nyari F10, tapi nanti dulu aja. Nggak usah mikir F10 dulu, kita mikir F0 dulu aja. F0 nilainya berapa? Ini gampang kan? F0 itu nilainya 1. F1 lanjut. F1 nilainya berapa? F1 tuh katanya 2, ini kan, tinggal masukin ini aja. X-nya itu 1. 1 kurangi 1 itu 0. F0 itu 1. 2 kali 1 itu 2. Lanjut, F2 nilainya berapa yo? F2, sama kayak tadi kan? Berarti masuknya ke sini. Berarti F2 itu nilainya 2 dikurangi 1. Itu 1. F1 itu tadi nilainya 2. 2 kali 2 nilainya 4. Mungkin dari sini kalian udah bisa lihat, intinya F3 sama dengan 2 kali sebelumnya. F4 sama dengan 2 kali sebelumnya. F5 2 kali sebelumnya. Ya, atau dari sini kalian mungkin udah bisa ngelihat pola gitu kan. Berarti kalau Fx itu 2 pangkat X. Jadi kalau aku mau nyari F10, berarti jawabannya 2 pangkat 10. 1020. Bisa dilihat, ini jauh lebih enak dari rekursi. Jauh banget. Manusia itu lebih enak ngitung kayak gini daripada mikir rekursi. Kalau komputer ngesimulasin rekursi cukup mudah. Ya, kita sebagai manusia cukup sulit. Nah, sekarang setelah kita tahu kalau Fx itu ternyata sama dengan 2 pangkat X, ini lebih enak lagi. Kenapa? Berarti sekarang setiap kali Fx dipanggil, ya intinya dia bakal jalani sesuatu yang ngembaliin nilainya 2 pangkat X. Jadi kita sekarang coba pindah ke G-nya ya. Ya, intinya lakukan hal yang sama lagi. Oke, if X sama dengan 0, return Fx. Kan Fx kita udah tahu, 2 pangkat 0.
2 pangkat 0 itu 1. Nah, return fx itu 2 pangkat x. Ini pangkat itu notasinya bukan ini ya. Ini aku cuman ngasih buat kalian karena di notepad aku nggak bisa tulis pangkat. Ya, pangkat tuh nggak ada operatornya di C++. Nah, berarti kalau misalkan kayak gini gimana? Sama kayak tadi, aku nggak bisa rekursi. Ya udah, bottom up. Kalau G0, berarti nih if x sama dengan 0 return 1. Oke, return 1. Kalau G1 berarti apa? G1 katanya 2 pangkat 1, ini kan x-nya di replace sama 1 semua ya. X-nya di replace sama 1 ditambah sama G1 dikurangi 1. G1 dikurangi 1 itu 0. G0 itu 1. 2 pangkat 1 itu 2. 2 tambah 1 itu 3. Sorry, ini kok GF, ini G ya. Lanjut, G2 berapa? Sama kayak tadi, 2 pangkat 2 gitu kan, berarti 4 ditambah sama G, X-nya di replace jadi 2, berarti 2 dikurangi 1. 2 kurangi 1 itu 1. G1 itu tadi nilainya 3. Berarti 4 tambah 3 nilainya 7. Ya, kalau kalian masih ragu ini program yang ngapain, coba jalanin lagi. 2 pangkat 3 berarti 8 ditambah sama yang sebelumnya 7. Jadi 15. G4 2 pangkat sekarang 2 pangkat 4 ditambah sama yang G sebelumnya. Berarti 31. Ya, dari sini mungkin again kalau kalian mau pakai pola berarti Gx itu kurang lebihnya apa? Ini kan mirip kayak 2 pangkat sekian dikurangi 1 gitu kan. Kayak ini kan kalau ditambah 1 kan jadi 4, ini jadi 8, 16, 32. Jadi sepertinya akan 2 pangkat sekian gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau itu sepertinya Gx itu harusnya 2 pangkat, kayaknya ini kan 7 itu kan kita bisa tulis 8 min 1 kan. 8 min 1. 8 itu kan 2 pangkat 3. Ya. Jadi sepertinya 2 pangkat X plus 1. Terus dikurangi sama 1. Selesai. Jadi sekarang, kalau misalkan kita masukin G10, berarti jawabannya 2 pangkat 11 dikurangi 1. Nah ini kan jauh lebih enak ngitungnya daripada kita jalanin rekursi tadi. 2 pangkat 11 itu 2048. Kurangi 1 berarti jawabannya 2047. Ya, kalau dilihat, ini tadi aku jalanin G10. Jawabannya 2047 juga. Ya, jadi again, ini menurutku cara paling gampang buat ngerjain rekursi. Gak semua soal rekursi bisa dikerjakan pakai cara seperti ini, tapi itu udah bisa menyelesaikan banyak banget soal rekursi. Ya, contoh aja, dengan cara tadi kalian bisa ngerjakan soal ini, merah, kuning, hijau ini bisa. Which is ini literally contoh yang dirilis sama panitianya buat ngasih tahu silabusnya OSNK 2024 seperti apa. Ya, jadi ini ya cuma nunjukin aja bahwa soal seperti ini akan keluar. Dan cara ngerjakan seperti ini ngebantu banget. Nah, jadi sebelum mulai materi hari ini, aku itu kemarin sempat janjiin bakal ada soal tryout kan ya buat kalian. Nah, jadi soal tryout ini udah disebarin. Ya, jadi kita pakai dulu waktu yang pertama ini kita buat bahas beberapa algoritma di teori bilangan. Nah, jadi di teori bilangan ini yang biasanya itu ada bilangan prima, ya bilangan prima, terus faktorisasi prima, terus habis itu banyak faktor, jumlah faktor, terus habis itu FPB, KPK, sama modular aritmetik. Ya, aritmetika modular. Nah, ini 5 hal yang again kayak sering keluar dan ya seperti yang bisa kalian lihat di sini berdasarkan nama-namanya aja kalian udah familiar semuanya. Ya, faktor itu kan kalian udah belajar dari SD. Faktorisasi prima juga kalian kayak yang kayak pohon faktor apa dan macam-macam FPB KPK ini juga materi di SD. Bilangan prima kalian juga udah tahu. Modular aritmetik mungkin kalian nggak familiar dengan namanya, tapi again ini sebenarnya sesuatu yang sesuatu yang kalian sebenarnya udah pernah lakukan lah. Cuman mungkin kalian nggak sadar aja kalau itu tuh sebenarnya modular aritmetik. Jadi kalau misalkan kita mau nanya gitu kan, misalkan mau ngecek suatu bilangan, dia itu bilangan itu prima atau bukan, caranya gimana gitu kan, algoritmanya tuh kira-kira gimana. Jadi kayak misalkan aku mau nanya, ya kalau 2024 pasti bukan prima ya, mungkin kayak 101 tuh prima atau bukan. Nah, kira-kira cara kalian ngecek ini gimana gitu kan? Apa yang kalian lakukan? Atau apa ya kalau misalkan kalian pakai kalkulator, apa yang kalian masukin ke kalkulator gitu kan?
algoritma kalian tuh gimana? Ada yang mungkin mau coba jawab lewat chat nggak apa-apa. Kalau kalau malu direct message saja nggak apa-apa. Kira-kira kalian kalau mau ngecek suatu bilangan tuh prima atau bukan, algoritmanya gimana? Pohon faktor, pakai pohon faktor. Tapi kalau misalkan dia itu bilangan prima ya. Kalau misalkan bilangan prima itu kan dia cuma habis dibagi satu atau dirinya dia sendiri kan. Ya jadi kalau misalkan kalian mau faktorin ya harusnya kalau kalian mau pohon faktorin ya dia nggak bisa dipecah lagi kan karena ya udah ini udah prima gitu kan. Pohon faktor itu kan kalau misalkan kalian masih bisa pecah lagi kayak misalkan 8 ini kalian bisa pecah jadi 2 kali 4 terus di sini pecah lagi jadi 2 kali 2 gitu kan. Nah, tapi ya again kayak tahu dari mana dia harus dibagi dua dulu gitu kan. Nah, umumnya yang kita lakukan adalah coba-coba kan ya. Jadi kayak, oh mungkin coba bagi 2, coba bagi 3, coba bagi 4 kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan aku mau nanya 101 itu prima atau bukan, yang kita lakuin bakal ya coba habis bagi 2 apa enggak? Kalau enggak, coba habis bagi 3. Kalau enggak, coba habis bagi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, kita bisa lakuin itu kan. Tapi pertanyaannya adalah kita mau coba sampai kapan? Ya, biasanya kalau misalkan aku dulu ngerjain gitu kan, itu 101 jadi dapat dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Yes, benar. 101 actually memang prima. Ya, 101 memang prima. Tapi gimana cara kita ngeceknya gitu kan? I mean kita bisa cukup meyakinkan diri gitu kan kayak oke kayaknya cukup oke. Tapi kalau misalkan kayak di angka yang agak aneh kayak misalkan 91 gitu kan. Ya ini terkenal kayak prima yang rada-rada gitu. Kayak ngiranya kayak 91 ini kayaknya prima deh. Ya, ini bukan prima ya. 91 tuh 7 kali 13. Ya, jadi ya kayak kalau kita cuma ngira-ngira doang kayak ya takut salah gitu kan. Jadi mau nggak mau kita masih nyoba-nyoba. Tapi yakin kayak nyoba-nyobanya mau sampai kapan? Kayak aku mau coba 91 ini mau dicoba sampai dibagi berapa gitu kan. Nah, jadi hal pertama yang bisa kita lakukan adalah ya cobain sampai 91 gitu kan. Karena di atas 91 nggak mungkin habis bagi 91 kan. Jadi literally kita ya cobain satu-satu. Ini kalau misalkan aku mau coba bikin programnya gitu kan, biar ngasih contoh sekalian. Ya. Jadi mungkin aku kayak bikin program sederhana. Ini cuma buat demonstrasiin ya kayak algoritmanya tuh memang beneran lebih cepat baik kita manusia yang ngerjain maupun komputer yang ngerjain. Jadi anggap aja kayak aku cuma punya sebuah bilangan bulat. Terus kalau misalkan dia itu prima, maka aku print yes gitu misalkan. Oke, mati. Yes gitu. Selain itu maka print no. Terus di sini berarti aku bakal ngecek satu-satu. Ya kan? Ya, yang pertama biasa ini klasik di handle dulu kalau kurang dari 2 dia pasti return false, terus looping dia bakal 2 sampai n-1 gitu kan. Ya, kalau misalkan ada bilangan selain 1 sama dirinya sendiri yang habis bagi dia gitu kan. Kalau misalkan ini habis dibagi oleh i, di mana i-nya ini yang kita coba-coba tadi itu, maka ini pasti bukan prima. Selain itu, dia pasti prima. Nah, algoritma kayak gini, ini bisa dilihat di sini tuh kita nyoba-nyobanya dari 2 sampai n-1. Jadi ya kalau misalkan kita ada n-nya misalkan kita ngeceknya 101, berarti ya kita cek dari 2 sampai 100 gitu kan. Apakah 101 itu habis bagi 2, habis bagi 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, 10, 11. Ya, kalau komputer kelihatannya ya bakal cepat gitu. Ini kalau misalkan kita jalanin, ya lupa i plus plus. Ya, ini kalau misalkan kita jalanin, kita cek 101 dia bakal keluar oke dia prima gitu kan. Terus misalkan ngecek 2024 dia bakal keluar dia prima. Nah, tapi pertanyaannya sekali lagi apakah ini cara yang oke gitu kan, karena terus kesannya tuh kayak nguli doang gitu kan. Ya ini kalau misalkan kita masukin ke angka yang gede 1 miliar ya dia langsung keluar nol. So far kelihatan kayak cepet-cepet aja gitu kan. Tapi ya alasannya kenapa ini cepat karena kita tahu kayak 1 miliar itu kan habis dibagi 2 terus ya udah langsung dia pasti bukan prima. Ngapain kita ngecek lagi kayak 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, tapi sekarang gimana kalau misalkan di sini itu ada bilangan yang ya somehow bilangannya itu gede banget dan nggak masuk ke sini sama sekali. Jadi gimana kalau misalkan dia itu bilangan prima yang gede banget. Nah, contoh bilangan prima yang gede banget tuh aku selalu ingat ini 1 miliar 7. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Komputer kira-kira nentuin 1 miliar 7 itu prima atau bukan berapa lama?
itu lumayan lama loh. Ya, aku tahu buat kalian mungkin itu cepet ya. Tapi kayak itu udah nggak instan. Karena selama ini komputer itu kan kesannya kayak powerful banget yang langsung kita request apapun dia langsung keluar gitu kan. Tapi sekali lagi kayak sekarang kalau aku masukin 1,7 miliar, nunggu sekitar 2 detik kan. Oke, dari aku mungkin gitu aja. Semangat ya buat OSNK-nya.